Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yang bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya, yang mana sampai detik ini masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga dalam menjalankan ibadah Ramadan kita masih dalam keadaan sehat dan kuat dan selalu semangat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengutus beliau sebagai rahmat untuk seluruh alam, dan kita merasakan rahmatnya, betapa rahmatnya itu sampai kepada kita, sehingga kita bisa menikmati indahnya iman, Islam, dan ukhuwah Islamiyah, yang mana itu tidak lain adalah karena perannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya ingin sedikit membahas tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau kita fikirkan dan kita renungi bersama, Allah menurunkan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar untuk dibaca saja, dan bukan hanya sekedar untuk dihafalkan dari juz 1 sampai 30 saja. Akan tetapi Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, kepada umat manusia seluruh alam, bukan hanya kepada umat Islam saja, tetapi kepada seluruh umat manusia, itu sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Maka kita, karena kita adalah manusia, maka kita harus mengambil sikap untuk mengambil petunjuk, mengambil sikap sebagaimana kita mengambil petunjuk dari Al-Quran. Kalau kita analogikan, kita ingin pergi ke suatu tempat yang mana suatu tempat itu adalah asing bagi kita, maka apa yang akan kita lakukan? Kita pasti melihat maps atau melihat peta. Akan tetapi apa jadinya kalau kita tidak bisa membaca peta? Akankah sampai? Mungkin bisa sampai, mungkin juga tidak. Sampai ke tempat tujuan bisa berhari-hari karena tidak bisa membaca peta. Atau enggak, tidak sampai karena apa? Karena tidak mengambil peta sebagai petunjuk. Itulah analogi yang sederhana sekali, yang mana ini patut kita renungi bersama. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, walaupun setiap huruf yang kita baca dari ayat Al-Quran itu berisi pahala, akan tetapi tidak berhenti di situ. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Walaupun orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya itu bernilai satu kebaikan, maka orang banyak banyak menyelesaikan atau banyak berhenti di membaca saja. Sedangkan tujuannya adalah sebagai petunjuk. Maka kita sebagai seorang muttaqin, seorang yang mukmin, seorang yang bertakwa, kita harus mengambil sikap sebagaimana seorang bertakwa itu mengambil sikap kepada Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup. Akan tetapi sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping petunjuk, di samping Quran yang harus kita jadikan petunjuk, Allah juga tidak melewatkan apa? keutamaan bagi para pembaca Al-Quran. Ada beberapa keutamaan. Sebenarnya Allah memberikan banyak sekali keutamaan bagi pembaca Al-Quran ini. Akan tapi saya hanya akan sedikit menukil dan sedikit menyebutkan saja. Keutamaan yang pertama itu adalah bagi orang yang sering dan suka bertilawah Al-Quran,
maka dia sesungguhnya sedang bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rugi. Transaksi anti rugi. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau membaca Al-Quran, melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian hartanya yang telah diberikan kepada dia, yang telah Allah rezekikan kepada dia secara diam-diam maupun secara terang-terangan, maka mereka itu adalah yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan ruginya. Masya Allah. Dari ayat ini saja, saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk sedikit merenungi ayat ini. Innalladzina yatluna kitaballah at-tilawah. Allah Subhanahu wa taala memilih redaksi yatluna bukan yaqrauna. Karena Allah menginginkan di balik kata yatluna itu adalah bukan hanya sekedar membaca, tapi apa? Yamtathilu bi awamirillahi wa yajtanibu an nawahihi wa yusaddiqu ikhbarahu wa yu'minu bima jaa bihi wa aydan yad'un nasa ilal ilmi wal amali bihi. Jadi apa yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Allah dari redaksi yatluna kitab Allah, yaitu adalah apa? Yaitu kita membaca Al-Quran, menjadikan dia petunjuk dan apa? Dan setelah menjadi petunjuk untuk kehidupan kita, kita apa? Melakukan dan melaksanakan semua perintahnya. Kemudian meninggalkan semua larangan-larangannya. Kemudian membenarkan kabar-kabar yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Dari kabar-kabar umat-umat terdahulu, kabar-kabar yang akan datang, hari kiamat, sesuatu yang gaib, kita benarkan. Kemudian apa? Wa yu'minu bih, kita imani. Wa aydan, dan ditambah dengan apa? Yad'un nasa ilal ilmi wal amali bih, mengajak manusia untuk mempelajarinya serta apa? Serta melaksanakannya. Maka barang siapa yang telah yatluna kitaballah dengan definisi yang panjang tadi, maka sesungguhnya mereka adalah apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang yang mengharapkan perdagangan kepada Allah apa? Yang tidak akan ada ruginya. Karena di ayat yang lain selain membaca Al-Quran pun lebih berat apa? Jihad fisabilillah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jual belinya itu jual beli jiwa. Akan tetapi Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat-sangat khusus gitu. Jadi hampir setandar dengan apa? Al-jihadu fisabilillah, perang di jalan Allah. Perdagangan yang tidak ada ruginya. Kemudian ada keutamaan yang kedua, yaitu adalah Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi pembacanya, bagi orang yang membacanya, rutin mengamalkan apa yang diperintahkan, kemudian meninggalkan apa yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang kepada yang membaca pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.